Perkenalkan, nama saya Albertus Sata, NIM 1350132. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar haji saya yang berjudul Implementasi Metode Trend Moment untuk Meramalkan Penjualan Roti. Latar belakang, pertumbuhan industri di dalam negeri masih didominasi bahan makanan, salah satunya produk roti, yang menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk bahan makanan roti ini terus bertambah. Dengan banyak minat akan mengkonsumsi roti, bisa dipastikan bahwa pasar potensial untuk mencapai keuntungan yang optimum. Nexstar Bakery merupakan salah satu yang produksi bahan makanan yang sedang berkembang dan bergerak di bidang penjualan bahan makanan berupa roti. Dari tahun ke tahun, konsumsi produk roti dari Nexstar Bakery mengalami peningkatan dan produksi yang diperjualbelikan sehingga jumlah produksi pun terus meningkat sehingga tidak sedikit yang diproduksi. Berdasarkan penelitian dari pihak toko tersebut, operasional toko yang meliputi pencatatan barang dari pemasok, pencatatan transaksi jual roti, kadang mengalami kelebihan dan kekurangan stok roti. Hal ini mengakibatkan banyak roti yang tidak terjual dan banyak roti yang diperlukan konsumsi namun stok roti tidak mencukupi. Akibat lainnya yaitu keuntungan dari pihak toko yang seharusnya lebih menjadi berkurang, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak toko harus bisa meramalkan berapa banyak yang harus diproduksi dan berapa banyak yang harus disediakan di bulan berikutnya, serta pengadaan bahan baku didasarkan pada perkiraan kebutuhan yang ditentukan oleh pihak roti Nexstar Bakery, yang seringkali dihadapkan pada masalah persediaan bahan baku. Dengan demikian, permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan sistem peneramaan penjual roti pada Nexstar Bakery sebagai tugas akhir dengan judul Implementasi Metode Trend Moment untuk Meramalkan Penjualan Roti. Permasalahan. Saat ini masalah yang ada pada Nexstar Bakery Tarakan adalah bagaimana meramalkan atau memperkirakan penjualan roti di masa mendatang berdasarkan data yang telah direkam sebelumnya. Peramalan tersebut sangat mempengaruhi pada penjual roti untuk sebagai bahan acuan memperkirakan penjualan roti yang harus disediakan guna memenuhi permintaan pasar yang ada. Batasan masalah di sini ada 5 poin. Pada poin pertama, penelitian yang dilakukan menggunakan data penjualan histori pada Nexstar Bakery dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Poin 2, penelitian menggunakan 10 jenis roti yang diambil. Poin 3, peramalan dilakukan setiap bulan untuk memprediksi penjualan pada bulan berikutnya. Poin 4, data yang digunakan berdasarkan hasil penjualan terdahulu. Poin 5, hasilnya dapat ditampilkan berupa grafik. Penjelasan metode. Metode di sini saya akan menggunakan metode trend moment. Metode trend moment merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan berbentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Dalam penerapannya, metode ini tidak mengisyaratkan jumlah data harus genap. Pada metode trend moment, skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Adapun rumus yang digunakan dalam penyusunan dari metode ini adalah sebagai berikut. Untuk mencari nilai trend momennya, di mana Y sama dengan A plus BX. Dijelaskan bahwa di mana Y itu yaitu nilai trend atau variabel yang akan diramalkan, sedangkan A itu bilangan konstan, B slope atau koefisien garis trend, X itu menandakan indeks waktu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk menghitung nilai A dan B digunakan rumus sebagai berikut. Sebelum menghitung nilai A, kita terlebih dulu menghitung nilai B. B sama dengan sigma XI dikali YI dikurang N X kali Y per sigma XI kuadrat dikurang N X kuadrat. Untuk menghitung nilai A sama dengan Y kurang BX, di mana rata-rata permintaan yaitu rata-rata permintaan per periode waktu, sedangkan X itu rata-rata jumlah penjualan. Langsung ke demo aplikasi. Baik, di sini ada tampilan awal dari form login, di mana di sini ada username dan password. Baik, ini ada tampilan interface pertamanya. Di sini sebelah kirinya ada time dashboard, penjualan, peramalan,
hasil peramalan dan form admin. Baik, langsung ke penjualan. Di form jualan ini ada tambah data, edit, hapus, dan ada tabel untuk tabel bulan, tahun, jumlah, waktu. Pada penginputan ini data terakhir yang sudah diinput yaitu pada bulan September dengan waktunya 20. Untuk menambah waktu kita harus tambahkan data terlebih dahulu di bulan selanjutnya yaitu Oktober. Di tahun 2019 jumlah datanya, jumlah data penjualan itu 555, terakhirnya itu 21. Tambah data. Baik, datanya sudah tersimpan. Lanjut kita inputkan data sampai di bulan Desember. Itu bulan next bulan November 19, jumlah penjualan 689, waktunya 22. Datanya sudah masuk, tambah data lagi terakhir di bulan Desember 19, jumlah penjualan pada bulan Desember waktunya terakhir 23. Tambah data. Datanya sudah simpan, kita cek paling bawah. Sudah masuk semuanya. Pada baca masalah saya mau ambil dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2019 dari data. Di sini ada form edit dan form hapus. Apabila penginputan pada penjumlahan salah bisa diedit. Baik, langsung ke peramalan. Pada peramalan ada tabel bulan, ada bulan, tahun, jumlah, waktu sama nilai XI, YI dan XI kuadrat. Baik, untuk mendapatkan nilai XI, YI didapatkan dari waktu dikali jumlah. Bagi contoh yaitu waktunya di sini 0 kali 725 jadi 0. Untuk mendapatkan nilai XI kuadrat didapatkan dari waktu dipangkatkan 2. Jadi waktu pangkat 2 0, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4 dan seterusnya. Itu dalam rekapan dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2019. Next, di hasil peramalan. Baik, di hasil peramalan sini ada tabel penjualan, waktu, XI, YI dan XI kuadrat. Pada penjualan yaitu total dari seluruh penjualan dari Januari 2018 sampai Desember 2019. Begitu juga dengan waktu, total keseluruhan waktunya, dan nilai XI, YI ini yaitu total keseluruhannya sama XI kuadrat. Di sini langsung dihitung juga nilai rata-rata keseluruhan dari penjualan, dihitung juga nilai rata-rata waktu, XI, YI dan XI kuadrat. Lanjut, untuk mencari nilai A dan B. Sebelum menghitung nilai A, terlebih dahulu kita harus mendapat dulu nilai B. Untuk menghitung nilai B, itu didapatkan dari N, dari total N-nya itu yang terakhir ada 24 dikalikan jumlah XI, YI, yaitu jumlah XI, YI dikurang waktu, terus dikalikan jumlah penjualan, itu jumlah penjualan, per dibagi jumlah XI kuadrat dikurang waktu. Itu untuk menghitung nilai B. Sedangkan untuk menghitung nilai A, yaitu rata-rata rata-rata penjualan dikurang nilai B, dikurang nilai B-nya, yang nilai B-nya ini dikurang nilai BX atau rata-rata waktunya. Baik, setelah sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, kita harus menghitung untuk memprediksi di bulan selanjutnya pada bulan Januari sampai Desember, yaitu di tahun berikutnya 2020
Dari data yang sudah ada kita bisa meramalkan, dari nilai A dan B yang sudah ada kita bisa meramalkan dari bulan Januari sampai Desember di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2020. Jadi di sini sudah jadi Januari ada sudah di 465,83 sekian di bulan Januari 2020. Begitu juga Februari 453,69 sekian. Baik, itu hasil dari peramalan dengan menggunakan metode trend. Terakhir ada form admin. Baik, di sini form admin. Untuk admin ada admin yang bisa untuk login masuk ke dalam. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.